Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, disilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Amin. Baik, Ustazah ingin bertanya, siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua Ustazah. Hadir semua, alhamdulillah. Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, Ustazah ingin mengulas materi minggu lalu. Ya, ada yang masih ingat apa materi kita minggu lalu? At-ta'rif bin nafsi ya Ustazah. Iya, benar. Jadi materi kita minggu lalu tentang at-ta'rif bin nafsi, memperkenalkan diri kita sendiri. Contoh, masmuk ismi Fatimah wa an masmuk ismi Khadijah. Seperti itu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ustazah ingin sedikit menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada minggu ini. Ya, tujuannya yaitu diharapkan agar Anda semua dapat menunjukkan bahwa kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah dalam berkomunikasi. Selanjutnya, Anda semua dapat menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan mengungkapkan sesuai fakta dan tidak ragu melakukan kebenaran. Selanjutnya, Anda semua dapat mendeteksi ungkapan sederhana dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Selanjutnya, Anda semua dapat menunjukkan atau membuat contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan, dan merespon tentang topik yang terkait dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Selanjutnya, Anda semua dapat membandingkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan, dan merespon tentang topik yang terkait dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Tujuan yang terakhir yaitu diharapkan siswa dapat menunjukkan atau membuat contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, dan merespon tentang topik yang terkait dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Selanjutnya, Ustazah juga akan menjelaskan cangkupan garis besar materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yaitu pertama, kompetensi inti 1 untuk mengharapkan dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti 2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3, memahami dan menetapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4, mengolah, menyaji, dan
menalar dalam ranah konkret, dalam kurung menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak dalam kurung menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah, dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikator pembelajaran kita pada hari ini. Untuk kompetensi dasar mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik al-adawat al-madrisiyah dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Indikator pembelajarannya yaitu 4.1.1 mendeteksi ungkapan sederhana tentang topik yang terkait dengan wal-adawat al-madrasiyah dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 4.1.2 memilih ungkapan sederhana tentang topik yang terkait al-adawat al-madrasiyah dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks. 4.1.3 mendemonstrasikan atau menampilkan ungkapan sederhana tentang topik yang terkait al-adawat al-madrasiyah dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Selanjutnya kompetensi dasar 4.2 menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan, dan merespon tentang al-adawat al-madrasiyah dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang sesuai dengan konteks. Indikatornya yang pertama yaitu menemukan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan, dan merespon tentang topik yang terkait al-adawat al-madrasiyah dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks. Selanjutnya, membandingkan untuk contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan, dan merespon tentang topik yang terkait al-adawat al-madrasiyah dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Selanjutnya, menunjukkan atau membuat contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan, dan merespon tentang topik yang terkait al-adawat al-madrasiyah dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Untuk kompetensi inti yang terakhir yaitu kompetensi dasar yang terakhir menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang al-adawat al-madrasiyah. Indikatornya itu menjelajahi berbagai informasi lisan sederhana tentang topik yang terkait, kemudian merangkum berbagai informasi lisan sederhana tentang topik yang terkait al-adawat al-madrasiyah. Terakhir, menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang topik yang terkait. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan kita pada minggu ini, yaitu tentang tarkib. Yang pertama tentang kata tanya aina, di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kata tanya aina digunakan untuk menanyakan tempat. Misal, contohnya aina qalamu, al-qalamu fil haqibah. Jawabannya itu kan seperti itu. Kemudian aina kitabun, al-kitabu ala maktab. Selanjutnya aina misbahu, al-misbahu fawqal kursiyu. Selanjutnya aina al-miqlamatu, al-miqlamatul tahtal kursi, tahtal kurasah. Ya, seperti itu untuk kita menanyakan. Itu contoh kecilnya seperti benda. Selanjutnya
kita menanyakan tempat, lokasi. Contoh, Ainal musola? Al musola amama mal'ab. Musola itu di depan, musola itu di depan lapangan. Selanjutnya, Ainal masjid? Al masjidu wara'a al fasl. Al masjidul wara'a al fasl. Masjid itu di belakang kelas. Selanjutnya, Ainal miqlamah? Al miqlamatu bainal mistarah wal mu'jam. Tempat pena itu di antara penggaris dan mu'jam, kamus dan kamus. Selanjutnya ada khobar, mubtada dan khobar. Selanjutnya ada mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Yang pertama ada mubtada dan khobar dari kata keterangan tempat. Contoh seperti mubtadanya musalla. Contoh seperti al musalla amama al mal'ab. Musalla sebagai mubtada dan al mal'ab sebagai amamal mal'ab sebagai khabar. Selanjutnya, contoh selanjutnya, al masjidu wara al fasl. Kata masjidul sebagai mubtada dan wara al fasl sebagai khabar. Jadi mubtada khabar sama seperti subjek dan objek. Contoh selanjutnya ada al miqlamatu bainal mistarah wal mu'jam. Al-miqlamatu sebagai mubtada dan bainal mistarah wal mu'jam sebagai khabar. Selanjutnya, al-qalamu fil haqibah. Al-qalamu fil haqibah. Al-qalamu sebagai mubtada dan al-haqibah sebagai khabar. Selanjutnya, al-kitabu alal maktab. Al-kitabu sebagai mubtada dan alal maktab sebagai khabar. Langsung saja kita masuk kepada contoh. Hadza faslun. Hadza sebagai mubtada dan khabarnya dan khabar al-faslun. Selanjutnya, al-faslu nazifun. Kelas itu bersih. Al-faslu sebagai mubtada dan nazifun sebagai khabar. Itu untuk contoh muzakkar. Selanjutnya untuk contoh yang muannas, hadhihi mistaratun. Hadhihi mistaratun. Hadhihi sebagai mubtada dan mistaratun sebagai khabar. Selanjutnya, al-mistaratu tawilah. Tawilatun. Penggaris itu panjang. Al-mistaratun sebagai mubtada dan tawilatun sebagai khabar. Baik, mungkin Ustazah rasa sudah cukup untuk materi hari ini. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kita yang tadi, Aina untuk menanyakan kata tempat dan bisa jadi untuk menanyakan posisi barang, di mana barang itu. Aina mistaratun, aina faslun gitu. Aina masjid. Jadi untuk yang mubtada dan khobar, ingat mubtada sebagai subjek dan khobar sebagai predikat. Baik, mungkin Ustazah rasa sudah cukup. Kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Pembelajaran kita telah berakhir. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.